Berbicara perihal cinta, cinta adalah sebuah perasaan yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada dua insan untuk saling mencintai, memiliki, memberikan kasih sayang, hingga saling pengertian satu sama lain. Cinta memang terkadang datang tanpa sengaja, tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat, dan gak bisa dipaksakan. Cinta bisa jadi salah satu bagian kehidupan yang paling indah dan menakjubkan, tetapi juga bisa menakutkan nih friend, terutama bagi penderita pilofobia. Pilofobia sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu pilo yang berarti cinta dan fobia yang berarti takut, atau bisa diartikan sebagai rasa takut jatuh cinta. Menurut health.detik.com, gejala dari penderita pilofobia bisa berbeda-beda nih friend, dari satu orang ke orang lainnya. Akan tetapi, ciri yang biasa muncul adalah rasa takut atau panik berlebih ketika sedang memikirkan tentang kemungkinan jatuh cinta pada seseorang. Masalah-masalah yang terjadi pada penderita pilofobia yaitu berupa jantung berdetak cepat disertai keringat yang bercucuran, kesulitan bernafas, penyangkalan diri, bahkan bisa sampai merasa mual atau pingsan yang disebabkan atas ketakutannya berlebih tersebut. Filofobia itu bukan penderita kecemasan sosial sehingga ia anti terhadap lingkungan lingkungan sosialnya. Ia hanya takut terhadap kondisi-kondisi tertentu saja yang melibatkan masalah hati atau sebuah hubungan cinta. Menurut Scott Doherty, Direktur Eksekutif di Maryland House Detox, Delphi behavioral heterophobia lebih sering terjadi pada orang-orang dengan trauma atau luka di masa lalu. Ketakutannya adalah rasa sakit yang berulang, dan resikonya tidak layak jika disandingkan dengan kesempatan yang dimiliki. Jika seseorang terluka parah atau ditinggalkan saat kecil, mereka mungkin enggan untuk menjadi dekat dengan seseorang yang mungkin akan melakukan hal yang sama. Reaksi ketakutan itu ialah menghindari hubungan dengan tujuan menghindari rasa-rasa sakit. Ujar Scott Doherty tersebut. Nah, si penderita pilofobia ini, mereka tuh cenderung untuk menghindari atau enggak melibatkan dirinya dari segala sesuatu yang berhubungan dengan yang namanya cinta. Jadi nggak heran nih kalau mereka-mereka yang mengidap fobia cinta ini itu lebih tertutup dan jaga jarak banget sama orang-orang yang di sekitarnya. Kegalauan dari penderita pilofobia itu adalah ketika mereka sadar bahwa mereka naksir seseorang. Naksir seseorang itu adalah tahap paling luar biasa, paling gila dari sebuah kisah cinta. Semua hal yang wow, gak diduga-duga, aneh, bin ajaib, kok bisa yang belum pernah kita alamin, yang gak pernah terjadi dalam hidup, pastinya bakal terjadi dalam tahap ini nih. Mulai dari gak bisa berhenti mikirin dia, kepo semua tentang dia, pengennya deket dia mulu, atau sampai deg-degan parah berasa jantung mau copot ketika ada orang yang nyebutin nama dia. Nah, itulah efek yang dirasakan oleh seseorang yang jatuh cinta. Pun sama bagi mereka yang mengidap filofobia. Hanya saja nih, ditambah dengan reaksi-reaksi yang berlebihan yang tadi gue sebutkan. Sebenarnya nih, friend, mereka juga pengen nih penderita filofobia tuh ngungkapin rasa suka mereka ke gebetannya. Tapi di samping keinginannya itu tuh, di sisi lain tuh mereka sebenarnya agak takut untuk dicintai, apalagi untuk mencintai. Mereka juga pengen ngerasain gimana sih rasanya pacaran. Tapi di balik keinginan mereka itu, mereka juga nggak ingin gitu ngerasain yang namanya sakit hati. Jadi udah takut duluan gitu. Padahal kan belum tentu sakit hati ya. Eh, bentar. Tapi kayaknya jatuh cinta sama sakit hati itu emang sepaket sih.
Soalnya kan nggak mungkin dong kalau hubungan itu berjalan mulus terus-menerus. Pasti ada lika-liku tajam naik turunnya kan. Atau juga nih alasan lainnya adalah mereka nggak ingin merasakan kembali luka lama yang bersemayam di hatinya. Karena mereka sendiri sadar kalau butuh waktu yang nggak sedikit buat nyembuhin hati yang luka tersebut. Bagi yang belum pernah pacaran nih, luka lama tersebut mungkin bisa disebabkan karena broken home. Contoh nih ya, contohnya adalah pernah ngelihat ibu nangis sampai pada akhirnya sakit-sakitan karena lihat ayah selingkuh ataupun sebagainya. Bisa jadi karena itu. Makanya dia takut untuk dicintai apalagi mencintai. Masalah lain dari penderita pilofobia adalah ketika mereka berpapasan dengan seseorang yang disukai. Nah, seahli apapun mereka dalam menghindari seseorang, yang namanya papasan di tempat umum kan kita nggak pernah bisa menghindarin dong. Meskipun mereka ngerasa nggak nyaman, panik, gelisah tak menentu, keringat dingin mulai bercucuran dan mohon agar waktu bisa berhenti sejenak untuk dia yang disuka agar mereka bisa ngelewas pergi. Kan nggak mungkin. Tapi nih, kerennya penderita pilofobia adalah mereka masih bisa bersikap stay cool friend. Mereka masih tetap bisa bertingkah seperti diri mereka sendiri, walaupun jiwa raganya berkecamuk seperti tadi, panas dingin, keringat bercucuran. Mereka masih bisa tetap sopan, agak kaku, agak judes, gak suka basa-basi ya be aja, kelihatan kayak gak suka gitu, gak ada perasaan apa-apa pas ketemu sama orang yang disukai. Karena mereka menepis segala perasaannya itu. Dan hal yang terbilang cukup lebay adalah ketika mereka telah sadar bahwa mereka telah jatuh cinta. Mereka akan memutuskan buat ninggalin segala sesuatu yang ada hubungannya dengan si dia. Dari berhenti nongkrong sama teman-teman yang juga teman sepermainan si dia, berhenti ke tempat-tempat yang pernah dikunjungin sama si dia, atau semisal kalau satu kelas atau satu tempat kerja si mereka-mereka itu akan pindah tempat kerja atau pindah kelas. Ya emang lebay, tapi itulah yang terjadi. Mereka sebenarnya tuh nggak pengen ada orang lain tahu soal perasaan cinta mereka itu, perasaan yang sedang melanda diri mereka. Karena pengidap pilofobia ini cenderung tertutup mengenai kehidupan pribadinya dan terkenal saat kaku. Karena menurutnya dengan mereka melakukan itu, mereka bakal mampu bernapas dengan lega seperti sedia kala. Mereka bakal terbebas dari semua rasa sakit yang mungkin akan dirasakan. Mereka pun gak harus ngejerumusin diri mereka ke dalam sebuah hubungan rumit yang akan berakhir pada sebuah perpisahan yang menyakitkan. Ya, itu menurutnya. Nah, berikut adalah tanda-tanda penderita pilofobia. Yang pertama, susah move on dari pengalaman masa lalu. Yang kedua, panik saat ada lawan jenis yang mendekati. Ketiga, kaku dan dingin dalam pergaulan. Keempat, kesulitan dalam menjalin sebuah hubungan. Kelima, takut salah memilih pasangan. Dan yang keenam, sulit membuka hati. Nah, itulah tanda-tanda jika seseorang mengalami pilofobia. Jika kalian nih friend merasakan salah satunya, waspadalah, itu artinya ada tanda-tanda Anda mengidap pilofobia. Sebenarnya sih nggak ada yang salah ya kalau kita emang ngalamin trauma di masa lalu. Nah, yang salah itu adalah ketika trauma itu menatap dan menghambat kita untuk menghadapi masa depan. Jadi, ketika tanda-tanda itu telah kalian sadari, segera berkonsultasi dengan psikolog untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Karena pilofobia juga mau kok menjalin hubungan dengan seseorang, tetapi ketika hatinya memang sudah mantap bahwa si dia adalah orang yang benar-benar tepat.
Sekian.